Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Peduk, pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk senantiasa diberikan kesehatan ya teman-teman. Alhamdulillah malam hari kemarin ya, semalam kita proses penelusuran malam hari. Nah insya Allah untuk nanti malam juga kita akan penelusuran kembali ya teman-teman, terkait adanya sebuah kejadian-kejadian yang cukup menarik pada malam hari. Nah ini dimana salah satu momen ketika kita penelusuran pada malam hari itu cukup menarik perhatian ya teman-teman. Ternyata sempat ada beberapa kejadian-kejadian yang cukup menarik, sehingga kita ketika mencari hasil pembolangan kita sempat bawa bambu petuk sarang sewu ya, tapi ini yang kita bawa adalah bambu petuk ya. Ini bambu petuk tumpang sari Jalu Puncak teman-teman. Alhamdulillah, banyak terima kasih Abah sudah hadir. Salam hormat saya untuk Abah yang sudah hadir, untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk. Alhamdulillah ini banyak sekali saudara. Ini jenis bambu tumpang sari ruas buta ya teman-teman, plus bambunya ini bambu Jalu Puncak petuk. Rantingnya ini ranting carang manten tuh. Jadi ini ranting carang manten. Nah di atasnya tumpang sari, punya energi khusus ya. Ini cukup lama sudah di tempat saya, dan alhamdulillah semalam kita mengkuak sisi lain yang cukup menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, terima kasih Abah, barokallah. Luar biasa nih Abah sudah hadir. Terima kasih Abah. Terima kasih ya untuk teman-teman. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Semalam kita penelusuran ya teman-teman, dan insya Allah nanti malam juga kita akan mencari penelusuran yang lain lagi ya. Mas Ari maharepring tinggi berapa? Paling tinggi ya. Kalau paling tinggi itu tidak ada nilai nominal paling tinggi ya. Jadi ada beberapa jenis bambu. Semalam kita bolang di malam hari. Jadi pembolangan kita itu apa adanya ya teman-teman. Tidak kita buat-buat yang aneh-aneh. Jadi kita ketika bolang, dan sebetulnya hari ini juga kita ingin bolang, tapi karena memang suasana pada sore hari ini cuaca kurang mendukung, sehingga kita nanti akan mengkuak sisi lain lagi ya. Insya Allah nanti kita akan cari hal-hal yang cukup menarik perhatian teman-teman. Nah ini salah satunya. Jadi jenis bambu yang cukup menarik ya. Jadi bambu unik ini memang ada sesuatu keunikan yang berbeda. Di antaranya ya jenis bambu ini salah satunya, dan ini juga ada beberapa keunikan lain lagi nih teman-teman. Nah ini juga jenis bambu selendang mukti nih ya. Ini jenis bambu selendang mukti ya. Terus di sini juga ada mustika bambunya teman-teman. Di dalam ini ada mustika bambu selendang mukti. Ini dia nih ya. Nah, jadi ini ada mustika bambu selendang mukti ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Jadi selendang mukti itu simbol ketangguhan ya. Ini yang
sudah cukup lama juga. Dan semalam kita kuak sisi lain di Bong Cina ya. Jadi nanti kita akan cari sisi lain di wilayah-wilayah tempat yang berbeda ya. Yuk teman-teman, sambil dibantu kita akan cek ya ada sesuatu apa ya. Ini asbi, wah ini asbi keren nih. Keren ya. Jadi asbi ini keren sekali ini asbi ya. Nah, tapi ini saudara saya. Pengendapan air menjadi kristal, betul Kang Umbaran? Ya betul. Jadi ini adanya mustika bambu yang tersimpan di dalam sebuah bambu ini, terjadinya prosesnya pengendapan air yang mengkristal ya teman-teman. Jadi ini yang menjadikan adanya mustika bambu. Mudah-mudahan nanti bisa kita manfaatkan jenis-jenis yang lainnya ya teman-teman. Nah, terus ini juga ada bambu lagi nih, ini namanya bambu bulu perindu. Nah, ini jenis bambu galih bulu perindu nih teman-teman. Jadi bambu yang tumbuh di dalam bambu. Cuma waktu saya dapatkan ini bambunya patah kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah masih bisa kita manfaatkan. Rencang Kencono plus bulu perindu ya. Terima kasih Kang Umbara, saudara saya. Terima kasih Kang Masku. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan waktu kita akan mencari penyelundupan secara langsung ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti malam kalau kita nggak hujan kita gaspol lagi ya. Jadi hari ini kita edukasi beberapa keunikan bambu yang ada yang saya dapatkan. Nah, ini istimewa bulu perindu sebagai daya pengasih dan pemikat. Ini atasnya ada akar yang naik di atas, tumbuh di atas ya. Ini namanya pakem junjung derajat teman-teman ya. Jenis pakem junjung derajat ini seperti ini. Yang gondrong tarling maharnya, kalau ada yang minat boleh silakan teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya dapat ini bila ada saudara kita yang memang minat boleh ya. Ini cukup maharnya, kalau mau mahar nggak usah terlalu mahar, yang penting cukup bagi saya ya. Saya kasih mahar 430 nih. Kalau cocok silakan nanti masuk ke WA saya ya. Biar ini nanti menjadi ketertarikan ini bisa didapatkan ya teman-teman ya. Sipur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mas Sipur sudah hadir. Apa ini? Dikira tulang gajah Mas. Dikira tulang gajah. Seni alam, ini sebagai seni alam. Betul ini Kang Masku, saudaraku Kang Umbara ya. Nih. Ini ada lagi nih teman-teman. Ini juga ada lagi nih bulu perindu hitam pekat. Ini dari jenis bambu wulung hitam. Tuh. Oh. Ya. Iya. Oh ya, kita dekatkan lagi. Ini jenis wulung hitam ya. Galih bulu perindu teman-teman. Ini ada 2 sap. Oh. Ya, ini jenis dari bambu wulung hitam. Jadi bambu yang tumbuh di atas bambu. Buat jualan bos cocok nggak? Insya Allah ini bisa bermanfaat ya. Bisa diterapkan di tempat usaha. Kalau misalkan teman-teman yang punya tempat usaha boleh ini disimpan di tempat usaha. Bulu perindu sebagai daya pengasih dan pemikat, untuk kerezekian juga bagus ya teman-teman. Silakan dimanfaatkan energi-energi yang memang mempunyai keunikan di dalam pertumbuhan bambu. Bambang Haryansa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mas Bambang. Kalau ada yang cocok minat silakan teman-teman ya. Buat dapetin cewek bos gimana? Wah gaspol. Kalau untuk masalah dapetin cewek gaspol ya. Saya aja kalau deketin cewek, kalau mau pakai bulu perindu itu sebagai daya pengasih dan pemikat, itu memang punya daya tarik tersendiri teman-teman. Saya kalau dengan cewek tinggal tek gitu ya. Hai gitu aja, nanti dia terpesona gitu.
Salam Ki dari Malang. Waalaikumsalam. Kang Bajul Ijo, terima kasih Kang Bajul ya. Jadi keunikan-keunikan alam ini bisa ya. Cincin ada nggak Mbah? Aku mau cincin, saya punya pakai gali kelor. Ya pakai gali kelor saya kalau cincin itu, tapi ada cincin hanya untuk gali kelor. Saya ada nih cincin. Kayaknya di coba Kang Mas, di tas saya yang di belakang kayaknya ada cincin gali kelor ya, kalau memang teman-teman yang ada yang suka nih. Kebetulan keunikan-keunikan dari alam sudah saya buat nih. Bentar ya. Nah ini cincin gali kelor Kang Mas, harganya cukup 170.000 satu nih. Nah saya sepil nih. Kalau yang ini gali kelor ini untuk bandul kalung teman-teman. Ini udah ada lubangnya, udah saya lubangin kanan kiri, tinggal dimasukin tali. Nah seperti ini ya. Nah ini cincin gali kelornya nih teman-teman. Kemarin sempat sudah ada yang mahal, tapi kebetulan kontak WA-nya itu kemana gitu ya. Tolong nanti teman-teman yang sudah kemarin sudah transfer ke saya dengan nilai nominal 170 untuk ngambil gali kelor, nanti kontak lagi ya, karena saya mau kirim ini. Kemarin kehapus cat semuanya gitu loh, jadi saya bingung nih ya. Tolong ya teman-teman ya, yang sekarang mudah-mudahan beliau menyimak ya, cat ulang ya. Ini gali kelornya nih teman-teman. Nah ini, nah ini gali kelor yang saya buat cincin. Kalau ini untuk bandul kalungnya ya. Nah ini, jadi saya coba membuat jenis untuk cincin gali kelor ini untuk menetralisir energi-energi negatif ya. Jadi kalau yang teman-teman yang sering badan panas-panas kayak gitu ya, kalau malam anak kita rewel, nah ini bisa difungsikan ya. Nah, ini salah satunya ini. Jadi ini tenggelam teman-teman, kalau dicemplungin di air ini tenggelam, karena ini gali kelor yang termasuk gali kelor yang istimewa ya, karena punya daya berat beban tersendiri ya. Ini misalkan nanti teman-teman kalau ada yang minat boleh silakan, tapi ini saya membuat hanya sebatas tidak banyak, saya hanya membuat 9 saja ini ya, 9. Kalau yang satu sudah termahal, tapi kontak nomor WA nya kemarin sempat hilang kok. Jadi tolong nanti ya yang sudah transfer kemarin 170 ini ya, satu ini ya, satu ini 170 kemarin sudah ada yang transfer, tapi nomor WA serta alamatnya ini hilang. Jadi nanti tolong dibantu untuk cat kembali ya, mudah-mudahan, karena saya nggak nyaman nanti kalau udah transfer barangnya masih di saya belum dikirim ya. Nah ini masih ada 8 lagi ya, 8 lagi nih teman-teman. Minta satu Mbak, nomor WA nya Mbak. Kalau nomor WA itu di bio saya ada ya, klik di bio saya. Nanti saya coba pakai admin ya, nomor admin nanti saya sematkan lah nomor WA admin, biar nanti admin saya yang cat dengan panjenengan ya. Insya Allah ini bisa dimanfaatkan nih. Ya ini jenisnya teman-teman, gali kelornya. Nah ini kalau yang ini buat bandul kalung ya, kalau yang ini buat bandul kalung nih kayak gini. Atau yang punya tasbih juga bisa buat bandul tasbih ya, sebagai alat zikir. Mudah-mudahan jenis-jenis keunikan-keunikan yang ada di alam ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman semua. Karena kalau nyari belum tentu teman-teman dapat ya. 170 Kang satunya ini nih. Ini nih. Kita sepil satu-satu ya. Ini buku saya bukan hitam ya, tapi ini karena tinta. Karena kemarin pencoblosan saya belum, tintanya masih melekat di tangan saya tuh. Nih. Satu nih. Ya. Satu. Ada yang besar, ada yang kecil ya, karena ya, 2. Yang penting ya, 3.
Gali kelor Kang Masku ya, ini gali kelor bukan batu tapi kayu ya yang sudah menjadi gali. Kalau kelor kan sangat mencari gali kelor kan sangat susah ya, sangat susah. Nah alhamdulillah ini kemarin waktu saya bola saya dapat di salah satu rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya. Nah di situ ada pohon kelor yang sudah mati ngurak. Nah ini ya. Kemarin juga sudah ada yang saya buat tongkat panjang yang cukup panjang ya teman-teman. Kemarin cuma tinggal satu, tapi ini tidak saya bawa. Nah, ya semuanya ada 9, tapi ini udah laku satu. Ya nanti akan saya kirim. Biasanya kalau hari ini langsung saya kirim. Kemarin rumah saya kebanjiran, jadi belum sempat saya kirim. Jadi mohon maaf untuk teman-teman, kemarin ada satu yang sudah memahar gali kelor saya ini belum sempat saya kirim ya, dan saya mohon yang sudah transfer yang kemarin ini yang 170 hari ini mau saya kirim, tapi saya bingung nyari alamatnya. Jadi mudah-mudahan hari ini nanti beliau bisa cat kembali agar hak panjenengan yang memang harus saya sampaikan ini harus bisa di tempat panjenengan ya, karena saya tidak mau yaitu. Siap Abi, terima kasih Abi. Wah Abi kalau pakai gali kelor nanti merukiah ini mantap ya. Kalau 2 berarti 330 ya, saya kurangin 10.000 ya insya Allah. Nah ya boleh ya nih. Nah ini buat ini, kalau ini khusus buat Bandul Kalung teman-teman nih ya. Jadi siapa tahu nanti kalau punya anak nih, anak yang penakut, nah, kan ada nih biasanya anak penakut. Nah ini boleh dipakaikan untuk anak ya, biar rasa takutnya ini hilang. Karena biasanya anak yang sering takut itu karena biasanya mindset dari pola pikirnya ini membuat tingkat halusinasinya tingkat tinggi. Jadi rasa ketakutan itu lebih muncul lebih banyak. Nah ini untuk menghilangkan rasa takut untuk anak-anak boleh dipakaikan ya. Kalau enggak gali kelor ini juga boleh teman-teman ya, dilubangin kayak gitu ya, dibikin kayak sambetan kayak gitu. Siap Abi. Abi kalau pakai gali kelor makin cakep nih, bener Abi nih. Saya asli dari Cilacap Kang Mas ya, asli dari Cilacap. Ini gali kelornya. Ini kalau dicemplungin di air ini tenggelam ya. Ada nggak air putih sama gelas coba kan? Nanti kita buktikan dulu ya bahwa gali kelor saya ini tenggelam di air ya. Waduh jatuh sakit. Kalau anti sajam saya rasa arah ke sana tidak ya. Tidak untuk anti sajam. Agus terus, terima kasih nih. Kita tes dulu ya. Ini kita cemplungin satu persatu. Kalau yang nggak tenggelam jangan diambil ya. Mudah-mudahan ini tenggelam semua. Nih kita tes gali kelornya ya. Nih. Ya, ini tenggelam nih. Jadi ini kayu teman-teman, kecil, kalau segini pasti harusnya nggak tenggelam. Nih tenggelam semua ya. Nah ini sudah untuk pengetesan atau pembuktian bahwa gali kelor itu biasanya kalau dicemplungin ini nggak tenggelam ya. Tapi alhamdulillah yang saya dapatkan ini bisa tenggelam di air karena ini punya berat beban sendiri ya. Yang tongkatnya ada, tongkatnya saya belum. Kalau tongkat gali kelornya saya belum bikin. Sebetulnya kemarin sempat saya menemukan lagi, tapi itu sudah diambil di Jenderal MC. Dia salah satu MC di Sera ya, Om Sera. Nah itu MC-nya Om Sera itu kemarin sempat ngambil gali kelor saya yang warnanya hitam pekat ya, itu sempat diambil. Insya Allah. Coba dites uji tembak Om. Waduh, kalau uji tembak
ini sangat beresiko ya teman-teman. Tapi kalau mau ditembakkan gali kelornya nggak apa-apa. Jadi kalau untuk pengetesan itu terkadang biasanya di salah satunya hewan kayak gitu ya untuk pengujiannya. Tapi karena yang terpenting kalau di saya secara kajiannya ini ada energi khusus yang bisa dimanfaatkan teman-teman. Ya saya nggak punya tembaknya. Nah kalau saya boleh kok teman-teman ya untuk pengujian energi yang terterap ya, karena ini sesuatu energi prosesnya secara alam ya, dari alam seberapa kemampuan energi-energi ini bisa dimanfaatkan. Kalau memang nanti diambil sudah dimahar oleh teman-teman dengan nilai nominal 170, boleh nanti dites sendiri ya. Silakan teman-teman, saya lebih suka kalau teman-teman misalkan nih saya punya pusaka-pusaka alam yang saya dapatkan ya dari alam secara asli ya, ini kan asli dari alam. Terus teman-teman mau menguji kekuatan yang memang ada di salah satu bambu ataupun gali kelor ataupun mustika-mustika yang saya dapatkan, silakan, saya izinkan teman-teman ya. Saya izinkan biar teman-teman ini merasa bahwa oh ternyata ada kekuatan anti tembak atau anti sajam. Tapi harus hati-hati teman-teman dalam pengujian atau pengetesan. Jangan membuat sesuatu yang nanti terlalu berlebihan sehingga terjadi hal-hal yang membahayakan pada diri teman-teman. Ini harus hati-hati ya. Jangan menguji sesuatu yang berlebihan ya. Takutnya ini nanti di luar batas kemampuan teman-teman, lepas dari pengendalian dirinya sehingga berlebihan malah mencelakai diri sendiri. Ini hati-hati ya, jangan menuju ke arah sana. Kang Ripto, terima kasih Kang Ripto, barokallah, terima kasih Kang Ripto, sehat selalu, berkah selalu. Nomor WA di profil Kang, di profil saya itu diklik saja profil, di situ nanti muncul Arianto Petuk pemburu pusaka alam ya, dan bambu unik kayak gitu ya. Terus di bawah ada nomor WA saya. Nah silakan di situ, itu nomor WA saya secara pribadi. Jadi nanti secara chat pun langsung dengan saya. Tapi nanti kalau ini karena mau menjadikan banyak sekali yang masuk ke WA saya, nanti saya bikin ke admin ya, langsung di nomor admin saja biar nanti teman-teman langsung bisa kontak ya. Hasil apa yang saya dapatkan, kalau memang ada ketertarikan, minat, saya persilakan ya. Dan mahar nggak terlalu berlebih-lebihan ya, nggak nyampe miliaran atau triliunan. Jadi seperti itu, maharnya ya cukup bagi saya ya. Batu-batu mesti ada nggak Kang? Semalam kita dapat ya, semalam kita dapat mustika, namanya mustika kijing, tapi itu menurut saya mustika yang dipenghuni oleh sosok Mubarok. Semalam kita sempat kuat dan kita semalam yang mengikuti live saya semalam. Nah ini mustikanya ada di sini. Kemarin dulu pernah saya dapat satu di salah satu gunung Serandil dan kita juga dapat lagi. Ini saya sepilkan nih mustikanya ya. Semalam sempat menjadi keramaian. Wah kita malam pokoknya menarik ya. Malam menarik sekali pembolangan kita berburu pusaka-pusaka alam. Ketika kita dapat, ternyata banyak sekali yang menghadang kita. Wah hujan itu teman-teman, hujan semalam bisa di salah satu titik saja, geser 10 meter itu hujan berhenti. Terus datang angin, anginnya seperti angin Yesus kayak gini, menyerang kita. Wah mantap bener ini. Ini masih ada nih mistikanya nih, nanti saya sepil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil air putih ya, tapi gelasnya yang bening ada nggak? Gelas yang nggak ada tulisannya. Cilacapnya saya digumilir Kang Mas. Cilacap saya digumilir. Masih di daun ya? Ya itu gelas, sedikit aja airnya. Bambunya sedikit dong. Pesulap merah, mana pesulap merah? Pesulap merah udah tahu kalau saya pembolang. Ya, pesulap merah, banyak channel-channel besar sudah tahu sosok Arianto Petuk ya, banyak. Pesulap merah, nanti pesulap merah kalau datang ke tempat saya akan saya pembuktian. Dia kan sukanya pembuktian. Saya akan pembuktian penarikan benda-benda pusaka ya.
terutama di bambu. Saya akan buktikan kalau saya sampai gagal narik benda-benda pusaka khususnya bambu, pesulap merah, saya akui dia luar biasa. Tapi kalau saya berhasil menarik benda-benda pusaka alam khususnya bambu, dia harus mengakui dalam arti keberhasilan dalam menarik benda-benda pusaka khususnya di bambu ya. Ini datang pesulap merah, saya akan buktikan pembuktian langsung ya. Penarikan benda-benda pusaka khususnya di bambu. Kalau gagal berarti pesulap merah paham betul. Tapi insya Allah pusaka-pusaka yang saya tarik khususnya di bambu, kalau saya lihat insya Allah ada keberhasilan ya. Insya Allah kalau saya diberikan sehat, umur panjang seperti itu. Nih pusaka yang semalam kita dapatkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah aman kayaknya semalam nih. Kalau semalam sempat anak nih. Ini teman-teman nih. Nih. Oh. Nah, ini mustika semalam yang kita dapatkan. Lihat enggak? Lihat ya. Nah, ini hasil semalam, pembolangan kita semalam ya. Nah, ini kita udah ya, iya kecil, jenisnya kecil kayak apa namanya, kayak kelereng kayak gitulah ya, kayak kelereng kecil. Mahar suka hati, namanya suka hati, asal hati saya suka dan maharnya saya berikan. Mahar nggak pernah mahal kok, saya mahar itu nggak terlalu bermuluk-muluk ya, nggak terlalu Kang katanya merah delima harganya miliaran, triliunan, kan bagi mereka ya. Tapi kalau saya yang penting cukup bagi saya. Seberapapun maharnya kalau cukup bagi saya dan bisa bermanfaat di sekeliling saya dan banyak untuk di sekeliling saya, insya Allah ini akan lebih bermanfaat dan lebih berkah. Seperti itu teman-teman. Ya, ada juga yang proses mahar yang dapatnya nilainya besar juga ada ya. Tapi seberapapun mahar itu bagi saya itu kalau cukup bagi saya cukup. Ada yang maharnya 170, ada yang maharnya cuma 130, ada juga yang maharnya 600, 200, 300. Itu bagi saya kalau cukup alhamdulillah ya. Jadi dan bila mana sesuatu benda-benda ataupun mustika ataupun pusaka-pusaka alam bila mana ini bisa bermanfaat, lebih bermanfaat untuk teman-teman dan bisa difungsikan lebih baik lagi daripada saya, insya Allah ini akan menambah suatu keberkahan dan suatu kenikmatan bagi saya dan teman-teman ya. Kembali lagi lah kepada sahabat-sahabat Haryanto Petuk ya, karena terkadang pemahaman kita juga berbeda ya, ataupun tingkat pemahaman kita juga berbeda. Ada yang mungkin wah itu palsu Kang, ya sudah biarkan saja ya. Wah itu hanya pembodohan Kang, ya sudah biarkan saja. Intinya apa yang saya dapatkan ini sesuatu yang saya dapat dari hasil bolang, itu saja ya. Mau ini ada kodamnya, mau ini ada kekuatan lain-lainnya, silakan teman-teman, saya yakin lebih paham ya. Kalau saya hanya sebatas pembolang, dapat apapun kalau memang itu hasil bolang, saya secara pribadi menjadi sebuah kenyamanan dan kebahagiaan tersendiri ya, kenyamanan dan kebahagiaan tersendiri. Jadi tidak melebihkan sesuatu keilmuan atau tingkat apapun tidak, tetapi suatu kebahagiaan. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Haryanto Petuk bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat Haryanto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua dan dimudahkan segala urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin.
kayaknya ngopi dulu nih teman-teman. Silakan ya teman-teman, nanti ya kita ngopi dulu yuk. Om, sudah saya WA. Barokallah. Terima kasih ya teman-teman, nanti biar admin secara langsung yang nanti langsung berkomunikasi, karena biar ini cepat bisa didapatkan, ataupun nanti biar cepat menjadi sesuatu hal yang baik untuk kita semua ya teman-teman. Dan banyak terima kasih untuk teman-teman. Segala sesuatu apa yang saya dapatkan, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan lebih baik lagi daripada saya. Ya, lebih baik lagi daripada saya. Kemarin ada yang menanyakan, Kang, itu kan manfaatnya seperti ini, Kang, kegunaannya kan seperti ini, kenapa nggak dipakai sendiri? Ini suatu pertanyaan yang bagus teman-teman ya. Nah, ini suatu jawaban yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Bila mana sesuatu apa yang telah Allah ciptakan dan saya dapatkan, dan bila mana itu memang lebih bermanfaat lagi daripada saya dan bisa dimanfaatkan lebih baik lagi daripada saya, insya Allah ini akan menjadikan suatu keberkahan. Jadi seperti itu ya, intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi, dan bila mana ini sudah terjadi proses pemaharan, hak seutuhnya akan saya berikan. Misalkan di situ ada tuah yang memang tersimpan secara proses alam, tidak saya ambil lagi. Bila mana itu ada sesuatu golongan-golongan yang memang berbentuk sesuatu kodam atau kekuatan yang lain, juga akan saya berikan. Tidak pernah saya ambil teman-teman, karena ini hak yang memang seutuhnya teman-teman dapatkan ya. Jadi tidak terus, Kang, nanti ada sesuatu ini nanti kosong gimana Kang? Enggak seperti itu teman-teman. Insya Allah hak sepenuhnya yang ada di dalam sesuatu kekuatan, keunikan yang ada di bambu ini seutuhnya sudah saya berikan semuanya untuk teman-teman ya. Jadi seperti itu. Tidak, kan ada yang kemarin, Kang, kemarin waktu saya beli mustika di Kang Arianto Petuk, mustikanya hilang. Ya hilang ya bukan salah saya. Bukan saya tidak mengambil lagi dan tidak pernah menarik benda-benda yang sudah ada di teman-teman ya. Tidak ada. Jadi kemarin ada yang nanya gitu, Kang, kemarin bendanya hilang Kang. Ya mungkin menurut saya perawatannya mungkin belum tepat, atau mungkin penyelarasan di wilayah panjenengan adanya sesuatu benturan-benturan sehingga dia tidak ada, atau mungkin juga jatuh ya. Karena saking sukanya dilihat-liatin kayak gini terus jatuh nggak terlihat, karena benda yang kecil ini terkadang gitu ya. Terkadang jatuh tidak bisa terlihat, itu wajar ya. Bukan saya narik lagi, tapi alhamdulillah kemarin ada beberapa benda-benda mustika yang sudah termahar dan akhirnya hilang. Tapi alhamdulillah ketika saya dapat lagi saya ganti. Kalau dapat ya jangan hilang terus minta ganti. Ya, dan itu tidak pernah saya lakukan teman-teman ya, tidak pernah ya, insya Allah tidak ya. Jangan terus benda mustika yang sudah diambil katanya, Kang, kok ini nggak ada isinya, udah diambil lagi apa Kang isinya sama Kang Arianto? Enggak ya, saya nggak pernah melakukan hal-hal itu ya. Jangan teman-teman. Dan bila mana itu sudah terjadi proses pemaharan, hak sepenuhnya itu untuk teman-teman semua ya, itu menjadi hak sepenuhnya. Karena proses pemaharan itu adalah sebagai pengikat ya, pemikat yang memang sudah sewajarnya memang itu diberikan bila mana ada kesukaan dalam bentuk benda-benda pusaka. Jadi seperti itu. Kalau proses jual belilah berbeda ya. Tapi intinya sebetulnya pemaharan dan proses jual beli itu hampir sama, cuma beda dengan konsep bahasa saja. Lebih keren mahar gitu ya, karena itu sudah terbiasa dilakukan kalangan-kalangan orang-orang spiritual pada zaman dahulu, sampai sekarang pun proses pemaharan itu masih diucapkan berulang-ulang. Jadi keren. Inilah salah satu budaya-budaya yang ada di negara kita. Kita masih melestarikan ya, masih melestarikan proses pemaharan. Berarti ada etikat baik di antara teman-teman dan ada kepribadian yang bijak sehingga ini bisa tersampaikan. Terima kasih ya teman-teman ya. Kita baca komen lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bambu yang ada mustikanya Om. Oh yang ini nih, saya ada nih. Ini namanya mustika bambu selendang mukti. Nih, kita cek ya. Nih.
Ini bambu selendang mukti teman-teman. Jadi alis yang naik ke atas. Selendang mukti sebagai simbol ketangguhan ya. Orang-orang yang punya karakter kepribadian pemberani, tangguh. Nah ini pegang jenis-jenis bambu selendang mukti ini akan mempunyai kekuatan ikatan ya, kekuatan yang besar. Biasanya ini orang-orang yang gigih ya, orang yang jarang pernah mau mengeluh, jadi pemberani. Nah ini selendang mukti tepat untuk orang-orang yang punya karakter kepribadian seperti itu. Nah mungkin di antara teman-teman ini pasti ada ya, jadi mau kerja keras oke gitu ya, mau berantem oke. Mau nyari janda pirang yes oke. Nyari janda pirang yes oke. Saya pun sama teman. Kang ada janda pirang gimana kita dekatin yes oke. Jadi kalau untuk masalah janda pirang, bagi kaum lelaki ini pasti jawabnya langsung yes oke. Daya tariknya langsung muncul gitu ya, kewibawaannya langsung muncul. Nah ini Raja Saputra itu saya sekali om. Kalau bilang janda panjenengan paling suka ya. Sama berarti panjenengan dengan saya Raja Saputra. Saya kalau dengar ada janda Kang, gimana ini? Kita yes oke, langsung jawab yes oke. Itu saya banget. Ada jadi Raja Saputra. Aduh, kalau bilang janda itu saya banget. Wah ini keren ini. Sifat yang jujur saya suka. Nah ini ya, nih. Nah, ini adanya mustika selendang mukti. Jadi mustika selendang mukti ini terjadi prosesnya pengendapan air ya, pengendapan air yang mengkristal teman-teman. Nah ini, nih rantainya juga sejajar. Jadi nih alisnya nggak putus, namanya selendang mukti. Nih dari bawah naik, nih ini bisa untuk melemahkan musuh teman-teman. Nah naik ke atas ya, tuh. Jadi alisnya naik ke atas. Nah, terus di sini pakemnya tumbang sari itu. Nah, ini namanya bambu selendang mukti. Kalau pengen tahu selendang biru ada ya. Selendang biru. Apa ya? Saya nggak apa lagunya. Takut mau saya ganti liriknya. Takut yang punya lagunya marah nanti. Si Tarwin siap. Silakan teman-teman, bila mana nanti ada ketertarikan, saya izinkan untuk sahabat Arianto Petuk semuanya ya. Bila mana memang ada ketertarikan, nggak usah malu-malu ya. Kang, maharnya berapa? Siap gitu. Diibaratkan bambu ini janda pirang saja gitu ya. Jadi langsung punya daya tarik tersendiri. Saya 2 nini saja om. Kalau Raja Saputra, mustika batu sama bambu sama nggak Kang? Sama ya sebetulnya. Cuma perbedaannya ini kita dapatkan di dalam bambu ya. Jadi mustika, jenis mustika itu pasti punya energi khusus karena bentuk dari kekerasan dan proses alam. Jadi benda-benda yang disebut dengan nama mustika berarti itu ada proses alam ya, adanya suatu pengendapan atau pengkristalan sehingga menjadi gumpalan jenis-jenis yang menjadi mengeras ya secara proses alam. Itu wajib atau sering dikatakan dengan namanya mustika ya. Jadi mustika itu terbentuk dari proses alam, bukan dibuat oleh manusia. Jadi prosesnya alam ya. Itu baru dikatakan mustika karena adanya suatu pengendapan ataupun terbentuknya ya. Mustika buntet ada nggak Pak? Oh saya kalau mustika buntet ada insya Allah nih. Saya kan pembolang, jadi kalau yang ada saya katakan ada, kalau yang nggak ada ya nggak ada ya. Contoh yang nggak ada yaitu mustika kolor bolong. Mustika kolor bolong saya nggak punya ya. Nah, kemarin ada yang nanyain Kang, saya nyari mustika kolor hijau.
Ada-ada aja. Wah, mustika kolor hijau di mana nyimpennya? Saya bingung apa harus saya ambil. Nanti marah ya. Mustika kolor hijau ada-ada aja ini teman-teman ini, ngawur ini. Awas nanti kalau ngerjain saya, Kang tolong saya cariin mustika kolor hijau. Kadang-kadang setelah saya amati, saya perhatikan apa yang disampaikan, saya baru paham. Saya nggak berani kalau untuk ngambil mustika kolor hijau. Awas nanti kalian pada ngerjain saya ya. Di mana posisinya gitu ya. Ini saya kayaknya masih ada ya mustika kijing bungkem kalau nggak salah. Awas nanti kalau ngerjain saya, lama-lama saya jitak ini. Mustika kolor hijau ternyata setelah diperhatikan saya nggak berani. Mustika Kang, kalau kolor hijaunya mungkin saya bisa nyari ya, tapi mustikanya kan repot kita. Ini saya dikerjain ini. Saya punya mustika kolor hijau 1, tapi itu spesialis ya. Hanya untuk saya. Nggak boleh dimaharkan, dan itu mahalnya mahal sekali waktu saya proses pemaharan mustika kolor hijau. Ya, lebih daripada 20 juta kalau zaman dahulu saya. Belum nanti yang lain-lainnya. Itu mustika kolor hijau saya ya. Ya kolornya hijau, warnanya nggak hijau. Udah, ya nggak mau ngomongin mustika kolor hijau, saya dikerjain kemarin sama saudara kita. Awas nanti. Nah nih, kalau mustika kijing bungkem ada. Nih, ini yang berlafat nih teman-teman. Tuh. Lihat nggak? Nih. Nah ini dia. Ada 3 ya nih. Tuh. Yang satu ini, yang satu warnanya hitam. Oh. Mustika kijing bungkem. Tuh. Ini mungkin nanti tembak. Karena ini ada lubang tembak yang nggak pecah. Ya Kang, ini mustika batu kijing ya. Nah, oke ya, sudah ya. Silakan kalau memang ada yang ketertarikan, saya persilakan untuk teman-teman ya. Dan insya Allah nanti pada prosesnya yang lain lagi kita bolang lagi. Ya, jadi kalau yang masih ada ya saya katakan ada, kalau yang nggak ada ya nggak ada. Betul Kang Jumadi 44, betul ya. Itu saya dapat di daerah Bogor ya. Waktu itu saya main ke Bogor dapat mustika-mustika seperti ini. Dan itu prosesnya terjadi tersimpan di dalam batu ya, di dalam batu. Jadi batunya saya pukul-pukul, muncullah bentuk ini. Ini udah saya bersihkan teman, tadi warnanya putih. Kalau masih belum dirapikan, ini kan sudah saya bersihkan, sudah saya rapikan gitu ya. Bentuk aslinya seperti ini. Jadi kalau yang mau natural juga masih ada, mungkin ada 6 atau 7 itu yang belum saya bersihkan. Karena prosesnya itu ngumpul di salah satu batu ya. Ngopi dulu ya teman-teman yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sungkowo, mustika batu lipan masih ada. Kayaknya waktu saya dapatkan 5 dulu, pernah dapat 5 di daerah Karangbolong, itu tinggal 2. Tinggal 2 nih. Mustikanya tinggal 2. Di sini teman-teman. Nih tinggal 2. Nanti kita jadiin 1, berantem enggak ya? Ada perbedaannya di mana sih nih? Nah ini tinggal 2 nih teman-teman nih. Saya ambil dulu ya. Terlihat nggak nih? Coba disenterin coba, biar terlihat nih. Tuh. Nih. Nih ya.
Nah ini tinggal 2, yang satu masih saya simpan di dalam lemari. Ya, ini tinggal 2. Siapa tahu nanti ada saudara yang memang cocok, silakan ya. Ada 7 mustika Kang di Bogor, ambil. Ambil ya. Ambil kalau memang kita memang ada rezeki, ada kemampuan dan diberikan ridhonya Allah, insya Allah itu bisa didapatkan ya. Ini yang kemarin banyak yang ngambil itu 1.300.000 ya. Jangan bilang murah, jangan bilang mahal. Angka 13 angka sakral. Dan bila mana itu nanti ada proses pemaharan, insya Allah sedikit demi sedikit nanti kita salurkan kepada teman-teman atau saudara kita atau orang-orang patek jompo di sekeliling kita, nanti kita berbagi juga ya. Karena ini hasil-hasil bolang ini ketika kita kumpulkan, kenapa saya sering memaharkan 170, nanti ada 20.000 kita kumpulkan, setelah nanti kita kumpul dalam 1 bulan kita bagikan kepada saudara-saudara di sekeliling kita ya. Atau mungkin kalau teman-teman pengen berbagi dengan saya juga boleh, atau dari saya. Misalkan Kang saya punya anak yatim 3, 4, boleh WA, nanti saya transfer untuk saudaraku ya. Dan insya Allah itu silakan sebagai amanah ya, berikan kepada saudara-saudara kita yang memang betul-betul membutuhkannya ya. Jadi selama kita bisa berbuat baik, kenapa kita tidak berbagi ya. Insya Allah dengan berbagi, insya Allah ini akan menjadikan sesuatu kekuatan besar ya. Karena ibadah yang paling disukai Allah adalah sedekah kita ya. Ibadah yang paling disukai Allah. Maka selama kita di dalam kehidupan ini, insya Allah kita bisa berbagi ya. Jadi sedikit demi sedikit, nggak perlu harus banyak-banyak. Nanti kalau sudah terbiasa 10.000, rezeki nambah kasih 20.000, rezeki nambah kasih 30.000 dan seterusnya. Nggak usah dipikirkan dengan akal pikiran kita. Ngasih 10.000 terus nanti katanya mendatangkan rezeki banyak. Udah, itu nggak usah dipikirkan dengan akal kita. Kalau pengen mencari keilmuan yang benar-benar hakiki ya gitu, ngasih 50.000 kasih saja, udah nggak usah dipikirin katanya nanti ini itu udah nggak usah. Pokoknya niatkan segala sesuatu kita bersedekah memberikan, niat dengan keikhlasan kita, sudah berikan saja, nggak usah dipikirkan nanti datang berapa wah itu ribet nanti ya. Sudah, ilmunya Allah itu ketika ngikutin ilmu Allah, sudah Allah akan lebih tahu kepada hamba-hambanya yang mau memberikan dengan keikhlasannya. Udah itu aja, gak usah yang tinggi-tinggi ke sana-sana. Saya aja seperti itu, mau ngasih 10.000 mau ngasih 100.000 kasih 100.000. Bahkan kalau pas lagi jalan-jalan nih, naik motor nih, ingat teman-teman, jangan pernah merendahkan posisi orang yang ketika ada di jalan-jalan ya, seolah-olah kita melihatnya seperti wah ini kayaknya pura-pura. Mau dia pura-pura, mau dia berbohong, mau dia orang kaya terus berpura-pura menjadi orang miskin, mentak-mentak. Ketika di dalam hati kita ingin berikan saja, sudah nggak usah mikirin aneh-aneh. Karena tugas kita ketika kita ingin memberi, kita tidak akan pernah melihat orangnya, mau kaya, mau miskin, mau berbohong, mau dia mau pura-pura atau mau apa saja. Ketika di dalam hati kita ingin berikan saja, sudah nggak usah dipikirkan yang aneh-aneh, biar nanti tidak memunculkan sifat rasa iri dan dengki di hati kita. Saya seperti itu ya, itu ilmu-ilmu yang sederhana. Tapi kalau kita masih memikirkan memberi, wah itu jangan-jangan itu pura-pura gitu ya. Ngapain kita memberi kalau kita tahu pura-pura? Jadi hilangkan itu ya. Itu pesan dari guru-guru saya. Bahkan dari ajaran Gus Baha pun seperti itu. Jangan pernah merendahkan seseorang. Karena sehina-hinanya orang, sejahat-jahatnya orang, di situ ternyata masih dapat rahmatnya Allah Subhanallah. Mudah-mudahan kita sebagai golongan hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah dan ridhonya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Malam bukannya dapat mustika angin, bah. Oh iya. Ini masih nih. Nih mustikanya nih. Nanti, nah ini ya, tuh. Semalam, was, ini mediatornya semalam masuk angin. Terima kasih Bapak Rungkat. Yuk kita pakai topi mensain dulu. Topi. Saya mau pakai topi. Dari tadi belum pakai topi. Kang Raja Saputra katanya suka janda, jangan WA saya. Katanya kalau dengar janda itu karakter saya banget. Masa WA-nya ke saya? WA apa itu? Nanti saya cek WA-nya WA apa itu. Jangan-jangan Kang ada janda di mana Kang? Nanti kita sepil. Jiwa janda memang membara ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan tawa dan canda yang saya sampaikan ini juga mengalirkan suatu kebahagiaan ya untuk sahabat-sahabat kalian pedok ya. Karena ini salah satu ciri khas ya, langsung diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Suatu tawa ini adalah salah satu menetralisir sesuatu hal-hal yang buruk. Maka sebelum kita ditawakan maka tertawalah. Tertawa ini salah satu ya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Jadi ayo kita tertawa ya, jangan tertawa sepanjang masa. Nanti tertawa sepanjang masa. Saya nggak mau kalau teman-teman tertawa sepanjang masa. Takutnya apa? Bingung kita. Atau dia terlalu bahagia sehingga tertawa. Ya, tertawa itu adalah salah satu ciri kebahagiaan teman-teman. Salah satu ciri-ciri kebahagiaan, bukan mempertawakan ya. Kalau nggak percaya buktikan sendiri. Ada nggak orang tertawa itu marah? Nggak ada. Tapi di situ pasti suatu kebahagiaan. Itulah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Barokallah. Alhamdulillah ya Allah. Yang bambu tadi mahalnya berapa Kang? Ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Janda memang di depan Kang. Harus dong. Yang bambu yang tadi, yang ini ada tamu yang datang apa ya? Hawanya beda ini. Hawanya panas. Jangan-jangan mustikanya ada yang mau ngambil lagi. Saya pendong pakai ini nanti. Oh yang selendang. Ini boleh. Siap Kang. Nah ini boleh disimpan di salah satu ruangan atau di ruang tamu ya. Kalau pengen memberikan sesuatu penuh karisma buat wadahnya yang bagus ya. Kayak gitu. Nih. Bikin cari tempat wadahnya yang bagus seperti itu. Atau wajah, jangan-jangan nanti ada sesuatu untuk janda pirang. Jos gandos. Saya mau rokok dulu lah. Raja Puta berapa itu Kang? Berapa sih maunya sih? Kalau banyak ya alhamdulillah, kalau sedikit ya bersyukurlah. Syukur-syukur yang banyak, karena semakin baik semakin banyak memberikan sesuatu kerezekian bagi orang-orang di sekeliling yang membutuhkan. Insya Allah ini menjadikan amal yang lebih baik lagi ya. Di WA saja Om. Siap. Urusan bambu loh ya, jangan urusan janda pirang. Yang bikin kaya Om, yang bikin kaya itu karena adanya pengolahan.
pengolahan dari energi-energi khusus yang teman-teman miliki. Teman-teman punya usaha pengolahan dari energi alam ini akan memacu, ya, memacu. Tapi kalau kita nggak punya daya pacu ya nanti kerepotan. Maka harus diolah, yaitu diolah dengan olah kepekaan rasa, diolah dengan pekaan rasa. Karena kalau rasa sudah berbicara dengan sesuatu kekuatan di dalam hati itu tidak bohong. Contoh, rasanya pahit kok bilangnya manis, wah ini orang berbahaya teman-teman. Udah tahu manis kok bilangnya pahit, lu repot ini. Nah, kalau pahit ya pahit, kan ada orang sakitnya hatiku ini gitu ya. Udah tahu sakit hatiku ini, nanti lagunya diganti lagi. Gunung kan kudaki, udah sakit naik gunung lagi. Itu terkadang kalau lagu ini terkadang saya berpikirnya aneh gitu loh. Udah tahu sakit hati naik gunung lagi. Terus tinggi kan kudaki, kan tambah repot ya. Tapi namanya lagu kalau dinikmati enak. Itu sebuah lagu ya. Tapi makanya kalau syair-syair lagu itu jangan diterapkan dalam kepribadian sehari-hari. Kerepotan kita. Udah sakit hati kan kudaki gunung tinggi, kan ku seberangi, sudah diseberangi, laut pun luas akan ku renangi. Kan repot lagi. Udah tahu laut luas mau direnangin, kan aneh nih. Tapi kalau dinikmati enak ya. Inilah syair-syair lagu. Makanya hati-hati dengan syair lagu. Jangan sekali-sekali terkecuali kalau mau ada syair lagu ketika kita sedang bercinta. Nah, ini boleh gunakan syair itu biar pasangan kita makin kelepek-kelepek. Agus, keselamatan Kang. Insya Allah energi-energi yang ada di bambu semua ya, ini ada kekuatan energi alam itu untuk keselamatan. Ya, untuk keselamatan itu sering terterap. Ya, kalau bambu, contoh sederhana yang bisa dimanfaatkan untuk keselamatan. Tapi ini jangan dipraktekkan ya. Ini hanya untuk keadaan ketika memang betul-betul mau digunakan. Kalau nggak digunakan jangan. Contoh, kita punya bambu kayak gini, kita lagi santai duduk, tahu-tahu ada orang mabuk mendekatin kita, terus dia rewel-rewel. Untuk keselamatan, pentungin aja. Ini salah satu untuk keselamatan, ya. Tapi ingat ya, ini jangan dilakukan ketika keadaan kita memang tidak diperlukan ya. Jadi kalau belum diperlukan biasa, maka alirkan saja energinya. Ini takutnya nanti lepas pengendalian, main pentung sekuat-kuatnya nanti wah bahaya. Maka gunakan saja secukupnya. Yang penting untuk keselamatan. Prabu Cakrangga Kang, ya katanya minta keselamatan, ya kan? Di sini kalau ingin merasakan sesuatu energi yang khusus secara nyata juga bisa. Ya, tinggal dia mampu nggak. Contoh yang sederhana, suruh menghadap ke depan, ya, baru kita pegang bambunya. Siap nggak merasakan sesuatu kekuatan yang bisa teman-teman rasakan? Baru mau besar atau kecil? Nah, kalau dia bilang yang besar Kang, dik, langsung. Kalau dia bilang ai gitu, berarti secara nyata dia bisa merasakan itu ya. Itu kalau mau pakai cocok logis. Ya katanya mau merasakan secara nyata, yaitu kita pentungkan. Tapi ingat ya, jangan sesuka hati, nantilah sesuka hati nanti bahaya kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya teman-teman, untuk sahabat-sahabat Arianto Beduk, mungkin itu saja obrolan kita. Dan bila mana ada hal-hal kekurangan dalam saya menyampaikan, canda tawa saya ya, atau lisan serta perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya teman-teman. Dan bila mana ada suatu sentuhan energi buruk tanpa saya sadari dan itu tersentuh kepada sahabat-sahabat Arianto Beduk, saya secara pribadi juga memohon maaf. Karena sesungguhnya hal buruk bila mana ini tersentuh tanpa ada kebatasan kemampuan saya, jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Beduk senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Barokallah teman-teman.